لله الذي قدر علينا بالجماعة ونهانا عن المفرقة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم بها Al-Ayat surah 20. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kedamaian, kecukupan, kebebasan hidup kita. Kita hari ini diberikan keleluasaan. Kita gak ada yang menekan. Kita hidup ini bebas. Mau pergi kemana-mana bebas. Dan yang membebaskan kita ini adalah Allah. Makanan tidak dipantrang, mau yang lada, mau yang asam, mau yang gurih, mau yang apa saja. Itu makanan telah Allah sediakan, telah Allah siapkan, dan kita boleh memakannya. Yang menyediakan itu adalah Allah. Dan kemudian kita bebas memakan karena kita sehat. Yang menyehatkan kita adalah Allah. Jadi hidup kita ini bahagia. Ada istri, ada anak di rumah yang setiap hari, setiap saat mendampingi kita, bersama-sama dengan kita. Betapa bahagianya hidup. Sehingga hidup ini menjadi nyaman, menjadi damai, menjadi tenang, menjadi bahagia. Yang membahagiakan itu bukanlah istri, bukanlah anak, tetapi yang membahagiakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap saya mengingatkan, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Apapun yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sudah terjadi, ini semua kehendak Allah. Yang kedua, tetaplah berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Mintalah kepada Allah, jangan meminta kepada makhluk. Karena itu adalah semua jalan-jalan kebahagiaan menuju dan meniti kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jemaah Isa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini diawasi di depan ada kamera. Ini Pak Amil sangat kreatif. Jangan lupa subscribe, kemudian share, nanti panosok, like, jangan lupa like, subscribe dan share. Aduh, Pak Amil kreatif. Coba lihat YouTube Pak Amil, bagus tuh. Jadi ada dakwahnya, kan ada saya di dalamnya, Pak. Baik. Materi hari ini adalah tidak melanjutkan yang kemarin. Mungkin yang kemarin akan dipending dulu karena urgent sekarang. Apa yang akan kita ketengahkan? Kita diberi anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki, harta, benda, bahkan yang punya mobil 4, yang punya motor 3, yang punya motor 1, punya istri 2, punya harta benda. Itu semua harta benda. Ingin istri 2? Wah, setuju. Amin, mudah-mudahan terlaksana ya. Ya minimalnya kita kan jadi harta yang berlimpah gitu. Apa WG istri ge mau arek nyaram-nyaram asal pokokna mah bapak sing loba heula dunia adalah sok rek 2 rek 3 oge kajeun gitu. Nah, maka dengan kekayaan yang kita miliki ada konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena kita hidup di dunia berlimpah-limpah harta buat apa? Harta dicari itu untuk dipakai ibadah. Harta dicari itu untuk dibawa mati. Betul gak Pak? Harta dicari untuk dibawa mati, bukan ditinggalkan mati. Buat apa harta banyak-banyak ditinggal mati? Istri cantik, norak kene, duit loba, sawah tuh di situ dibeli 12 hektar. Di situ kebun sawah yang kebun pisang 5 hektar, telila urang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngapain? Buat apa itu? Istri kawin deui,
lahan udah itu dijual ke pemajikanana, kurang mah di akhirat kieu we. Goblok aing. Jangan sampai begitu Pak, menyesal kita. Terus pakai kawin lah. Mau kawin wae, bukan, infakkan harta kita. Salah satunya di dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu pantulan ayatnya lah yang harus digarisbawahi. Bahwa harus ada salah seorang eksternal, eksternal nih. Da hideung sorangan mah moal aya panu beunghar. Wah, merasa kaya raya, golosor sorangan moal. Tetapi harus ada tim khusus yang disebut dengan tim investigasi. Investigasi tentang harta kekayaan kita. Berapa mobil Pak? 2. Motor 7, istri 1. Terus harta benda di mana? Di sana. Bapak udah zakat belum? Nah, zakat apa Pak? Bapak udah panen? Sudah. Udah penghasilan usahanya dari sini udah dizakati belum? Apa zakatnya tuh? Artinya harus ada seseorang yang datang ke rumah kita untuk khud. Nah, bahasanya kan begitu. Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Karena yakin Bapak sekalian, dari harta kita yang kita miliki itu terdapat hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin yang mesti diberikan oleh kita kepada mereka. Maka akan terjadi shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu harta yang dikeluarkan akan mensucikan harta yang tersisa. Harta yang dikeluarkan akan membersihkan harta yang tersisa. Jadi harta yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan mutlak itu harta yang halalan thayyibah, suci karena sudah dibersihkan dengan zakat-zakat. Maka zakat ada 2, ada zakat mal tadi, hasil usaha kita, profesi kita, hasil pertanian kita, peternakan kita dan lain-lain. Itu banyak bahasan zakat. Tetapi kita harus sadar diri kalau tidak ada orang yang datang seperti pemerintah datang ambil pajak, datang ke rumah, harus sadar diri karena harta yang sebanyak-banyaknya kalau tidak dizakati itu tidak akan terjadi keberkahan. Justru akan menjadi malapetaka. Kita tinggalkan, di akhirat kita disiksa. Seperti tadi, harta dimakan orang, harta istri dinikahin orang, kita yang disiksanya di akhirat. Rugi Pak, mumpung kita ada, karena umur kita tidak akan lama. Harta dikeluarkan bukan malah sulit, tapi malah mudah. Harta disedekahkan bukan malah miskin, tapi malah kaya. Yang kedua ada zakat yang disebut dengan zakat mal ya, emas, peternakan, pertanian, pertambangan, kemudian rikaz, kemudian kalau sekarang ada profesi, zakat profesi ini. Zakat saya bukan petani, bukan apa, tapi saya kerja di satu perusahaan. Artinya wah banyaklah per bulannya itu, sehingga dikalkulasikan haul melebihi daripada target nisab. Maka keluarkanlah zakat, disebut zakat mal 1. Nanti harus bedah lagi karena panjang. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah nilainya sedikit, tidak sebanding dengan harta kita. Ini hanya musiman saja, tetapi 1 tahun sekali, yaitu dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Apa sih tujuan zakat sebetulnya harus dikeluarkan? Pertama, membentuk rasa diri kita sebagai manusia yang manusiawi, peduli akan orang lain. Ketika diri kita memiliki harta benda, kemudian ada orang yang kelaparan, ada orang fakir miskin, selama hidup gak pernah berbagi, apa sholat kamu? Apa arti sholat kamu? Apa arti tahajud kamu? Apa arti tilawah kamu? Apa arti haji kamu? Kalau kamu gak peduli dengan sesama yang ada di sekeliling. Maka menimbulkan rasa manusiawi. Yang kedua, berbagi kepada orang lain. Karena kita dalam konteksnya, kita ini manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada orang lain. Sekalipun dia tidak menunjang harta kepada kita, setidaknya doa mereka sampai kepada kita. Kita ini dirojong hidup seperti ini. Saya jadi ustadz bisa berdiri seperti ini karena ada orang lain. Jadi dia lamun jelema mah aberek nang tungjung saha di dia sorangan. Moal laku Pak jelema sama ustadz ge. Jadi siapapun bisa hidup karena ada orang lain. Pedagang karena ada masyarakat yang beli dan lain-lain semua. Hidup ini karena banyak orang. Nah, maka memunculkan rasa kemanusiaan. Maka keluarkanlah zakat fitrah.
yang dalam tahun ini BAZ Karawang telah memutuskan untuk ke 3,5 liter, betul ya? Biasanya kan biasa itu mah nggak bisa dirubah. 3,5 liter yang harganya adalah Rp11.000, kalau diuangkan menjadi Rp38.500. Orinya kan secara kelompok, secara masjid beda-beda di mana-mana. Di masjid ini kebijakannya begini, di masjid At-Taqwa begini, Al-Muhajirin begini, di masjid saya begini. Bahkan di saya mah bisa zakatnya Rp70.000. Set mahal. Itu kan kebijakan, ada sedekahnya mungkin. Agok gope mah berapa di pulangan? Hese penelitian yang pulang lempeng kena tulah Rp50.000 gitu kan. Nah, itu kebijakan terserah. Yang penting yang pokoknya kita bayarkan. Adapun bijah bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak berpuasa ya selama ini, bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh, yang tidak mampu lagi berpuasa dan kesananya tidak mampu mengkodok lagi, maka keluarkanlah pidyah. Berapa nilai pidyah per harinya? Per harinya dihitung 30.000 per hari. Tinggal ngitung kali 30 jadi 800.000. Berikan kepada amilin zakat, karena di sini ada pengelola BAZ, ada pengelola UPZ. Nanti pun akan linknya dengan UPZ Kabupaten Karawang. Nah itu saja Bapak, bisa dipahami tentang zakat. Ada yang mau bertanya? Zakat silakan. Barangkali ada yang mau menanya tentang zakat. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin nanti penitia di tiap-tiap masjid akan menyampaikan kapan dimulainya zakat. Apa harus mulai? Belum ya. Dimulainya zakat silahkan. Yang jelas kita mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan diri kita, harta kita, dan berbagi kepada fakir miskin. Karena yang paling utama yang kita beri adalah di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Kada tak amilin perlu dibere. Tunggu sana tuh. Berapa cenah marawa cenah aneh. Di atas biasa di barwa kaimah cicing, tong komen, amilin dong. Pancen eta bukan mobil tilu cicing, amilin merek boba kareta ge bere. Nah, ada amilin nguruskeun zakat. Ulah mah amilin yang anu miskin ribuh atuh. Kan bae. Karena amilin itu adalah orang yang mengelola zakat. Rek boga istrina 5 sudah kajen amilin mah. Bere we bagian karena ada hak di situ. Paham ya, Pak ya? Wal amilin wal muallafatu qulubuhum mu'allaf tapi sing aya nu ngaku-ngaku mu'allaf ka dieu bere we lah. Zakat fitrah mah. Nya sok aya nu ngaku-ngaku mu'allaf nih kan. Cenah aku mu'allaf nih. Buku untuk ongkos sekarang mau ke Jawa, wadul namanya. Cicing gitu lah tuh. Nah, terus soal mu'allafatu qulubi ofiriko hamba sahaya wal gorimin tayu loba mah orang yang terlilit utang. Sok lu terlilit utang, datang ke amilin. Datang ke Al-Kausar, Pak. Punten Pak. Gusti abdi eta katipu, Pak. Imah abdi surat geus dicokot. BPKB mobil geus teu aya. Pokona abdi geus teu aya naon aya teh bere Pak. Eta teh ngaranna orang yang terlilit hutang. Cenah kabeh ge dibere berubah hutang kabeh mana teu lunas. Entong dibere. Tong dibere. Lobat teuing. Ke mau nepi ka ustad meureunna. Oh ya kumaha teh nepi jakat ka ustad eueuh. Erek Pak urang welong kabeh, burimin semua. Nah, begitulah hadirin mulia. Tetapi yang paling pokok adalah yang pertama, fuqara, masakin, intinya ya, dua-duanya. Yang paling penting. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sadar dan menyadari akan diri kita bahwa ada hak dan kewajiban dalam hidup ini. Tidak hanya menikmati haknya, tidak menikmati haknya saja, tapi tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Barakallahu li wa lakum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.